mutatis mutandis baik tertulis di dalam surat gugatan maupun tidak seharusnya memuat hal-hal yang dapat digunakan di dalam mengambil keputusan apakah permintaan izin cerai itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak di dalam verjaring. Jadi karena kasus sebelum perceraian itu saudara Wiwi itu memiliki kasus kriminal, maka setelah perceraian menjadi fakti bahwa kriminal itu adalah faktum yang jelas. Maka seharusnya sebagai bahan di dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan harus melakukan penyelidikan yang mendalam, yang meminta keterangan dari narasumber, dari lingkungan keluarga yang bersangkutan, atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan dan dapat disampaikan kepada yang berwajib. Pejabat itu harus memanggil secara langsung, memberi nasihat secara pribadi, dan langkah-langkah itu di SD 03 Tambak Roma terkesan dipersulit, direkayasa dan ada rekayasa atau diabaikan. Mengingat menimbang bahwa pejabat adalah abdi negara dan abdi masyarakat, harus menjadi suri teladan yang baik bagi masyarakat, tingkah laku yang baik, tindakan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia, ya tugas-tugas yang negara. Dengan hal demikian maka karena untuk melaksanakan demikian maka PNS harus ditunjang kehidupan keluarga yang serasi, tidak terganggu, tidak cacat dan lain sebagainya. Itu dimaklumi. Tentang cacat badan yang dimaksud yang dimaksud tidak dapat menjalankan kewajiban adalah apabila yang bersangkutan menderita penyakit jasmani rohani demikian rupa sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban biologis maupun lainnya menurut keterangan dokter, bukan alibi atau keterangan sepihak, atau menjadi semacam sabotase persepsi, pembunuhan karakter atau genosida dan rekayasa bohong yang membuat orang waras menjadi tidak berdaya apa-apa. Ini adalah suatu bentuk pidana. Huruf B, keterangan tentang cacat, yaitu badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila S, yang bersangkutan menderita cacat badan menyeluruh secara permanen menurut keterangan dokter yang sukar disembuhkan. Ini bisa. IWW mengatakan bahwa suaminya gila dan cacat badan, bau badannya tidak enak dan keterangan dan sebagainya. Maka keturunan huruf C yaitu dapat ditafsirkan tidak dapat memberi keturunan apabila S yang bersangkutan tergugat menurut keterangan dokter cacat, impoten, tidak mungkin memberikan keturunan, atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 tahun tidak menghasilkan keturunan, maka keterangan itu dapat diterima oleh hakim ya. Dalam keterangan di Polsek Winong versi Bapak Wiknya Pak Arto, sehingga saudara saya tidak dapat mengoreksi atau menurut keterangan IWW tersebut, bahwa menurut keterangan saudara Sukawati Sudi desa Sukawati desa Karangkonang, lembaga terkait IWW belum melaporkan atau menyelesaikan tanggung jawabnya akibat cerai terjadi. Pasal 15, PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dari Polsek Gabus untuk kita lanjutkan ke Polres di unit Sidik Lidik 1, pasal 15 238. Atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 atau pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12 dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Nomor 1 PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban ketentuan pasal 2 ayat 1 ayat 2 pasal 3 ayat 1 pasal 4 ayat 1 pasal 14 PNS keluar dari rumah dan hidup bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, dengan pria yang bukan suaminya atau suami istri gendaan, demenan atau siri tanpa ikatan pernikahan sah, maka ini adalah sanksi. Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan. Nah, jadi melaporkan perceraiannya itu dalam waktu 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, ya. Atau tidak melaporkan perkawinannya kedua ketiga dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak perkawinan dilakukan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31/90 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
Pada pasal 16 faida pegawai negeri sipil yang menolak pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pasal 8 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Landasan yang kuat untuk bertindak di dalam peraturan pemerintah nomor 10 1983 PPNS tahun 2010 mengenai pengertian hidup bersama, yaitu limitasi batasan yang jelas ditegaskan PNS dilakukan melakukan hidup bersama-sama di luar perkawinan dan memilih hidup dengan orang lain, bahwa pegawai negeri sipil yang sah yang sengaja melakukan hidup bersama-sama dengan orang lain dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 1980 dalam pasal 4 ayat 2. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri sah, maka 2010 sampai 2016 dilarang menjadi pegawai negeri jika terus melakukan perbuatan asusila tersebut. Bahwa faktor penyebab pelanggarannya berbeda, maka sanksi atas pelanggaran yang semula diberhentikan dengan hormat tidak atas pertimbangan sendiri sebagai PNS diubah menjadi salah satu hukuman berat atau disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 1980 dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bahwa PNS boleh meninggalkan rumah bersama setelah ada putusan cerai pengadilan yang telah disahkan selama proses memperoleh izin dari pejabat atasannya dan bukan kabur dari rumah dengan cara rekayasa lalu atasannya membenarkan dan membantu memberikan izin kepada tersangka yang padahal itu di dalamnya ada unsur-unsur penipuan, penggelapan, kebohongan, dan permufakatan jahat dan lari dari tanggung jawab. Tuntutan bahwa agar saudari WW bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan mengembalikan hak yang didapatkan oleh saudara Solgulati akibat penerlantaran yang dilakukannya, yaitu uang makan Rp 800.000 per bulan semenjak ditinggal kabur. Yang kedua, insentif tunjangan suami selama menjadi suaminya PNS. Yang ketiga, ada saudara Indah mengembalikan semua aset saudara Dede yang dibawa serta kabur, talon, sertifikat, dan surat-surat kependudukan lainnya, bahwa IWW pernah menjanjikan akan merawat saudara Solgulati menjadi PNS dan mengaku bahwa telah merawat gejala-gejala penyakit yang diderita Solgulati, tetapi hal itu tidak dilakukan akibat perbuatan beruntun berantai tersebut. Kita kehilangan kepercayaan masyarakat dan nama baik. Bahwa atas kejadian tersebut saudara Isya telah melaporkan ke Polsek Tambak Romo, ke Polsek Winong, dan Polsek Gabus, tapi laporan semua ditolak di pintu. Saudara IWW membuat opini seolah-olah apa yang dikatakannya benar, padahal semuanya alibi dan opini yang belum pernah membuktikan bahwa saudara Dede menderita gangguan dan selalu menyebut-nyebut nama polisi, kata-kata polisi sebagai alibi untuk dikatakannya bersama dengan Sukawati Suti. Yang keempat, perkara ini berkali-kali dikomunikasikan dan dikoordinasikan di Dinas Pendidikan Tambak Romo namun mengalami kebuntuan. Yang kan adalah memohon Polsek Tambak Romo menjembatani kasus ini dan menyelesaikan kasus ini menurut SOP hukum dan pelanggaran, bukan pengarahan atau pembuktian. Dugaan kuat keterlibatan Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo dalam hal memprovokasi, menghasut, turut serta mengupayakan atau membantu suatu upaya perceraian sebagaimana yang supaya uji kasus pidana perampasan dilakukan oleh WW terhadap surat-surat harta benda milik korban. Bahwa keterlibatan adanya Sri Tomo Tambak Romo dari mulai persiapan eksekusi penculikan dan menyekap. Banyaknya pihak yang intervensi yang terlibat di dalam membawa kabur lalu menutupi dengan alibi palsu seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau terjadi KDRT palsu. Faida. Keterlibatan Kiai Mukhid yang memfasilitasi penculikan, penyekapan, dan penguasaan selama 8 tahun berjalan. Persekusi dilakukan kepada Dinas Tambak Romo sengaja pelarangan untuk menemui. Saya berpendapat bahwa sekaranglah saatnya pengungkapan fakta berantai penculikan, perampasan tersebut, persekusi, dan kejadian membawa kabur, membawa lari istisah orang lain yang dilakukan oleh gerombolan orang, lebih dari 4 orang yang tidak dikenal. Bahwa istri saya dibawa lari dalam keadaan sah sebagai istri saya dan setelah membawa lari lalu terjadi gugat cerai. Terkait kasus saudari WW sendiri itu tertutup
tapi sudah lengkap dan sudah ada tindakan disiplin internal terhadap Bambang Permati oknum yang membawa lari istri dan anak saya itu. Maka dari itu saya menuntut Dinas Pendidikan Tambaromo melakukan tindakan sanksi tegas kepada terduga sekalipun sampaikan ke inspektorat karena ada unsur pengalian isu oleh saudari WW. Hal ini harus menjadi kesepakatan bersama agar di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran baru atau novum baru semacam ini dilakukan oleh oknum-oknum serupa yang dilakukan oleh IWW. Berbicara perkara ini kita melihat pada kenyataannya sahabat dinas silakan membentuk tim investigasi untuk melakukan cross check lapangan dan berkoordinasi dengan tim saya secara independen terbuka objektif apakah kasus tersebut benar atau tidak. Kalau ternyata benar maka tindakan pendisiplinan tindakan sanksi itu gagal. Tapi kalau ternyata tidak maka saya bertanggung jawab terhadap laporan saya. Poin-poin penting saya sudah sampaikan sejak awal kepada lintas terkait agar ada pengawalan perkara agar tidak berkembang menjadi masalah premanisme dan anarkis serta main hakim sendiri. Sebab kebanyakan sistem di sana preman-premanan yang itu tidak selayaknya bermartabat dilakukan oleh seorang pelayan negara. Saya tidak mempermasalahkan soal perceraian karena saya sudah ketok palu 2016, tetapi saya tanyakan adalah perhitungan atau resolusi akibat dampak perceraian yang dilakukan IWW dan dikenakan hak-hak sesudah ini. Sebab semua tahu latar belakang masalah IWW terjerat pasal pidana berlapis terkait kebohongan publik, pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, dan penelantaran kepada suaminya sendiri yang menurut aturan disiplin penal itu mesti dilakukan sanksi yang sangat berat. Apalagi dugaan adanya gendaan atau kawin kebo dengan laki-laki lain itu bertubi-tubi berkali-kali berdasarkan pantauan dan laporan saksi yang ada di dinas sendiri. Masalah pembuktian silakan dinas cross check ke lapangan kerjasama dengan Kanit. Yang pada intinya saya dengan segala kerendahan hati meminta bantuan diantaranya oknum guru SD di Sidoarjo menjadi saksi, berbicara menjadi saksi dan atas somasi tertutup saya kepada Dinas Tambaromo agar kasus ini tidak berkembang kemana-mana di-up oleh kepala dinas. Bagaimanapun pula, walaupun sudah berpisah mungkin saya masih memerlukan administratif dan cross-check penyelesaian perkara yang dengan jalan kekeluargaan damai sebagaimana saran anjuran Bapak Bupati Haryanto waktu itu untuk diperhatikan. Atas amanat Bapak Haryanto melalui lisan kepada kami setelah menghadap 2 kali kepada Bapak menyarankan agar saya menyelesaikan konflik ini dengan cara kekeluargaan, namun hal itu tidak dimungkinkan sebab dampaknya akan membahayakan institusi dan posisi banyak pihak. Selain karena perkara ini perkara perdata, sudah ada MOU di Dinas Inspektorat BPKP, BKD agar dapat diselesaikan dengan bermartabat dan baik-baik saja. Somasi hukum yang kami sampaikan yaitu perkara yang ditanggung saudari WW yaitu mencuri uang dan lain sebagainya, membawa lari uang pendaftaran UT periode 2005-2008 sebanyak sekira 80 juta rupiah yaitu A1.800.000 per mahasiswa. Yang kedua, menggelapkan uang UKP PKBM beberapa semester, membawa lari uang PKK menurut versi petinggi Warso dan menggelapkan uang lelang bondo desa waktu itu sekira 27 juta, mengibuli istri saya sekira 85 juta, mengibuli saudara Sadio 65 juta, menilip uang saudara Ina dan menilip tabungan saya, membuat rekayasa penipuan dan konspirasi dan yang lainnya. Estimasi gabungan persoalan bukan lagi soal cerai atau tidak terjadinya cerai, tetapi soal pertanggungjawaban seorang PNS kepada keluarganya, seorang tanggung jawab kepada atasan dan bawahnya, dan yang guna membayar agunan yang saya sampaikan dia cuci tangan dan mengalihkan kasus ini jelas-jelas ada yang mendalangi yaitu laki-laki atau pacarnya yang diutai oleh saudara atasannya tersebut. Karena ini terkait class action maka mediasi ini tidak dapat diperlukan. Yang diperlukan adalah upaya penegakan hukum dan proses-proses hukum di mana Ibu IWW harus ditahan demi kepentingan hukum dan substansi kepentingan penyidikan dan saksi-saksinya yaitu semua pegawai di Dinas Pendidikan Tambarono, semua guru di SD 03 Tambarono dan kepolisian untuk dilangsungkan ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, bukan pengadilan agama lagi. Jadi
Dinas harus bisa mencermati persoalan kenakalan anak buahnya dan memberi keputusan tegas untuk mengambil sikap. Adapun kasus-kasus yang diduga dilakukan IW yang sudah kami sampaikan, yaitu 1, terlibat saksi dugaan korupsi. Ya, kita sudah sampaikan. Yang kedua, dugaan kekerasan kepada anak-anak. Saya sampaikan ke Polres Pati kepada anak saya. Yang ketiga adalah pencurian, penggelapan, penipuan surat. Ya. 4, ada penyimpanan insentif tunjangan suami dan penyimpangan, ya, penyelewengan jabatan, pelanggaran perkawinan, pelanggaran kependudukan, ya, tentang pelaporan KIPEM, izin tinggal dan pemberitahuan tanpa pemberitahuan, PP nomor 14 2009 pasal 9 gabungan ayat 3. Yang ketujuh, rekayasa kasus persekusi di Mojolangan Gabus. 8 adalah surat pelanggaran HAM. Ya, ke-9 adalah penelantaran keluarga yang dalam keadaan sakit, stres, tidak berdaya. Yang 10 kasus pinjam meminjam di wilayah Winong, baik personal maupun konsorsium, instansi, koperasi, bank, orang lain yang tidak dipertanggungjawabkan. Semua sudah kami sampaikan kronologisnya. Besar harapan saya Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo dapat dipanggil dan dimintai keterangan, dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama Polsek Tambaromo, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.